berkaitan dengan masalah-masalah selama kehamilan. Jadi topik weekend lecture kita kali ini sangat cocok bila kita mengundang beliau sebagai narasumber. Baik, bagi para ayah bunda dan bapak ibu yang bergabung dengan IG Live ini, jika mempunyai pertanyaan untuk narasumber kita, bisa menuliskan di kolom komentar dan akan kami bacakan serta akan dijawab langsung oleh Dr. Besari. Oke, sambil menunggu pertanyaan dan menunggu para ayah bunda dan peserta pendengar IG Live ini bergabung, mungkin bisa sedikit dipaparkan dokter mengenai apa sih itu prematur atau overview sedikit tentang prematur. Kepada Dokter Besari kami persilahkan. Ya, selamat pagi ayah bunda, selamat pagi bapak dan ibu, selamat datang kembali di acara kegiatan dari program studi ilmu kesehatan anak pada tanggal 10 April 2021 ini. Saya rasa Sabtu yang ceria mendekati Ramadan, tentunya kita sudah mempersiapkan diri semua. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang prematur, salah satu problem yang ditakuti oleh seorang dokter kebidanan dan sejawatnya dokter kebidanan, yaitu dokter spesialis anak-anak. Saya dokter kebidanan, dokter yang menolong proses persalinan, dan apabila bayi itu sudah dilahirkan, maka kemudian bayi itu akan ditangani oleh sejawat kami, yaitu dokter anak. Topik kali ini tentang prematur, saya akan berikan share screen sebentar, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran pada ayah bunda semua di sini, sedikit ilmu bisa kita berikan dan mudah-mudahan nanti bermanfaat. Prematuritas. Teman sejawat saya, dokter anak, akan paling tidak suka mendengarkan bayi yang dilahirkan prematur. Oleh karenanya, selama kita selalu diskusi, kalau bisa umur kehamilannya dekat dengan 36 minggu. Kalau bisa sudah genap bulan ya Pak Besari, supaya kami juga perawatannya juga akan lebih mudah. Dan ini tantangan buat kita. Ternyata kalau dalam buku-buku dan beberapa literatur yang lain, kita tahu bahwa kita harus sebagai seorang dokter kebidanan dan dokter pediatri, dokter anak, itu harus selalu membuat suatu penanganan pada bayi-bayi yang prematur itu lebih bagus. Karena apa? Di negara kita sendiri, di Indonesia, kasus bayi prematur itu urutan tertinggi kelima di dunia. Jadi cukup tinggi, dan ternyata permasalahan prematur itu berdampak pada baik psikis maupun keuangan, dan besar sekali dampaknya. Dan ini merupakan tantangan bagi kita, bagi dokter kebidanan dan dokter spesialis anak-anak, untuk meningkatkan peran sertanya agar problem-problem tentang prematur itu dapat diatasi. Nah, ini adalah definisinya. Jadi prematur itu adalah merupakan persalinan yang terjadi pada usia kehamilan 20 minggu sampai sebelum 37 minggu. Nah, kalau orang awam itu bilang 9 bulan 10 hari. Tetapi kalau kita sebagai seorang medis, saya dengan teman-teman pediatri mengatakan 37 minggu. Lahir 36 minggu 3 hari, namanya juga prematur. Jadi harus genap 37 minggu. Dan setelah diteliti, ternyata penyebab kematian ini prematur merupakan penyebab kematian neonatus yang terbanyak. Jadi ini problem dari kita. Ya. Ada beberapa tahapan atau beberapa definisi. Yang pertama adalah extremely preterm, yaitu usia kehamilan kurang dari 28 minggu, 7 bulan. Ada bayi yang terpaksa harus dilahirkan pada usia kehamilan kurang dari 7 bulan. Kemudian berikutnya lebih ya bukan berarti lebih baik, tapi sama-sama tidak baik, tetapi ini lebih baik, yaitu very preterm. Usia kehamilannya 28 sampai 32 minggu, dan late preterm usia kehamilan 32 minggu sampai 36 minggu 6 hari. Dan ternyata dari 3 penggolongan ini permasalahannya juga berbeda-beda.
Nah, ini ternyata kasus-kasusnya banyak. Tadi saya sebutkan di awal bahwa di Indonesia ini ternyata ada peringkat kelima yang terbanyak. Dan problemnya dari 100 kelahiran hidup, 15,5% atau 15 kasus itu adalah prematur. Jadi kalau kita bekerja di satu rumah sakit rujukan, hampir banyak bayi-bayi yang prematur yang kita rawat di sana. Nah, rupanya ini adalah faktor-faktor resiko yang bisa menyebabkan kelahiran prematur. Dan ini adalah tugas dari dokter spesialis kebidanan untuk menyiapkan bayi ini lahir secara optimal. Faktor resiko yang ada ini adalah riwayat keluarga dan kelahiran prematur sebelumnya. Nah, ini disinyalir dalam satu penelitian kalau kehamilan pertama, kedua prematur, ternyata kehamilan ketiganya juga mempunyai risiko prematur yang sama. Status sosial ekonomi rendah, kemudian tingkat pendidikan yang rendah, kemudian usia ibu yang terlalu muda atau kebalikannya, terlalu tua, hamil lagi. Beberapa ras juga akan berpengaruh terhadap kelahiran prematur. Jangan lupa stres, depresi, ternyata juga menyumbang adanya kelahiran prematur. Perokok atau perokok pasif ikut juga di sana. Ibu yang kurang gizi atau ibu yang overweight berhubungan dengan risiko tinggi kelahiran prematur. Penyakit gigi yang ada selama kehamilan dan problem bentuk rahim juga menyumbang kejadian prematur. Dan secara historinya, sejarah reproduksinya adalah riwayat persalinan dengan lahir stillbirth atau pada saat proses persalinan terjadi kematian janin di dalam rahim atau suatu kejadian abortus. Ya. Dan yang paling sering sekarang ini adalah adanya perdarahan pervaginam, adanya kehamilan ganda atau kembar, kemudian dengan teknologi yang cukup canggih sekarang kita bisa melihat panjang dari leher rahim sehingga kita bisa menentukan kemungkinan kehamilan ini akan berakhir pada prematur atau tidak. Dari kesemuanya itu, ya, kita menggolongkan menjadi lebih kecil, yaitu adalah 4 penyebab langsungnya. Yang pertama adalah persalinan spontan dengan selaput ketuban yang intak, jadi dia masih utuh selaput ketubannya itu. Atau selaput ketubannya pecah pada umur kehamilan yang kurang dari genap bulan. Dan kemudian penyebab yang paling sering ini adalah indikasi ibu ataupun indikasi dari janin. Indikasi ibu misalnya tanpa kita sadari, ternyata tekanan darah ibu meningkat. Itulah yang kita sebut dengan preeklamsia atau eklamsia kejang. Nah, ini bisa menyebabkan terpaksa bayinya harus dilahirkan walaupun usia kehamilannya mungkin masih 26 minggu, masih 32 minggu. Dan kemudian penyebab yang cukup banyak karena sekarang sudah banyak teknologi berbantu untuk membuat suatu kehamilan yang berbantu, misalnya teknik bayi tabung, maka sering didapatkan kehamilannya itu kembar. Dan kembar dampaknya adalah prematur. Karena dampak yang besar, kemudian usaha dari dokter-dokter itu cukup penting, kemudian juga stakeholder atau yang membantu kegiatan-kegiatan supaya kehamilan yang sehat itu banyak, maka pada tanggal 17 November kita sebut sebagai World Prematurity Day. Ya, dengan logonya adalah seperti yang ayah bunda lihat di slide saya tersebut. Nah, ini adalah beberapa persalinan atau penyebab kelahiran prematur. Yang pertama distensi dari rahim. Jadi rahimnya terlalu besar sehingga sampai titik tertentu dia nggak bisa menahan beban yang ada di dalamnya. Akibatnya terjadi kontraksi dan terjadilah suatu kelahiran prematur. Stres juga, ya tadi ya sekarang pandemi gitu juga kita ya juga stres, dokternya stres, pasiennya juga stres ya. Dan ternyata stres ini meningkatkan suatu hormon yang kita sebut dengan corticotropin releasing hormone. Ya, ini yang akan menyebabkan kemudian terjadi
adanya kontraksi dan akibatnya terjadi prematur. Problem dari leher rahim juga berpengaruh. Kita tahu vagina itu adalah tempat yang paling banyak kuman. Tapi sebenarnya bayi ini terlindungi oleh selaput ketuban. Hanya saja seorang perempuan hamil itu sering juga dalam keadaan yang tidak stabil. Kondisi imunologinya turun, kumannya bertambah banyak. Akibatnya terjadilah suatu infeksi. Nah, infeksi ini yang akan menyebabkan adanya pecah selaput ketuban dan akhirnya terjadi kelahiran prematur juga. Ya, berhubungan dengan infeksi, terutama infeksi di dalam vagina. Jadi seorang perempuan hamil jangan sepelekan adanya keputihan. Jangan-jangan ini adalah kumpulan dari kuman-kuman yang akan menyerang suatu kehamilan tersebut. Ya. Kemudian ini ketuban pecah dini. Ya. Kita sering, dok kok keluar air ya dari jalan lahir. Oh, ternyata selaput ketubannya adalah sudah pecah. Selaput ketuban adalah bagian dari janin, produk janin, di mana dia akan melindungi janin itu sendiri. Dibandingkan dengan kertas, selaput ketuban itu lebih tipis. Namun, kekuatannya lebih besar, selaput ketuban. Kita umpamakan suatu tembok, itu ada bata. Bata itu tersusun rapi, dan diberikan semen, dan itu adalah kuat. Nah, dengan adanya infeksi, susunan bata yang tadinya rapat menjadi regang. Akibatnya terjadi robekan dari selaput ketuban dan terjadilah ketuban pecah. Dan seorang dokter obstin juga akan melihat pemantauan laboratorium adanya kemungkinan lepasnya tadi ya selaput ketuban itu di dalam bagian dari plasenta atau dari ibu, dan ini yang kita sebut dengan fetal fibronectin, di mana pemeriksaannya sudah bisa dilakukan. Sering kalau kita menggunakan pemeriksaan ini kita menyampaikan bahwa ibu bahwa umur kehamilan sekarang ada 28 minggu, saya melihat di dalam laboratorium adanya gambaran fetal fibronectin yang meningkat, maka kemungkinan bayi itu tidak bisa dipertahankan sampai 30 minggu. Terpaksa dia harus dilahirkan. Dokter obstin akan telepon dokter anak bahwa saya akan melahirkan bayi dari seorang ibu yang umur kehamilannya ada 30 minggu. Maka dokter anak akan mempersiapkan segala sesuatu hal demi keamanan dari bayi yang dilahirkan. Kemudian yang dilakukan oleh dokter kandungan juga seperti tadi saya sampaikan bahwa leher rahim itu ternyata ada ketebalannya. Kalau kita lihat di sini, ya, bagian ini adalah bagian yang bisa menahan beban bayi yang ada di dalamnya. Beratnya bayi 1.800, 2 kilo itu bisa ditahan oleh leher rahim ini. Ya. Tetapi kalau ternyata beban itu tidak bisa ditahan, tampaknya memanjang seperti ini, maka beban itu akan menyebabkan tidak bisa menahan bayi yang beratnya sekian gram, dan akibatnya terjadi pengeluaran kehamilan tersebut di umur kehamilan berapapun juga. Nah, dokter kebidanan mempunyai teknik, kalau kita sudah mengetahui seperti itu, maka kita akan melakukan penjahitan di dalam vagina atau di leher rahim, sehingga bisa menahan beban dari bayi yang makin lama makin besar, makin berat. Ingat bahwa yang tumbuh itu bukan hanya bayinya saja, tetapi jumlah air ketuban, adanya plasenta atau ari-ari. Dan kalau itu kita gabungkan, maka ada berat tertentu. Nah, berat tertentu ini yang harus kita tahan supaya dia tidak lahir. Apabila itu terjadi bagaimana? Maka dokter kandungan akan memberikan suatu obat supaya tidak terjadi suatu proses persalinan. Tujuannya apa sih? Mempersiapkan supaya bayi-bayi tersebut bisa lahir dengan optimal. Diberikan obat penghilang kontraksi supaya kita bisa memberikan obat guna mematangkan paru-paru dari janin. Kita tahu bahwa paru-paru itu adalah organ yang terakhir matang, dan selama dalam kandungan sangat sulit mengetahui bahwa paru-paru ini akan berfungsi atau tidak. Sehingga pada saat kehamilan tersebut, kami sebagai dokter kebidanan akan
memfokuskan pada pematangan dari paru ini. Salah satunya adalah membuat kehamilannya itu mendekati 37 minggu. Dan kalau tidak bisa, maka kita sudah mempersiapkan obat untuk pematangan paru yang kita sebut dengan kortikosteroid. Dan ini ada di manapun, sampai di puskesmas pun ada obat-obat tersebut. Selama proses persalinan, kita juga akan memantau fetusnya, dilihat detak jantung janinnya, gerakan janinnya, kemudian juga nanti juga air ketuban, warna air ketuban itu akan kita pantau semua. Dan selalu kita akan mempersiapkan proses persalinannya dengan optimal, apakah nanti persalinannya harus per vagina atau harus seksio sesaria. Dokter kebidanan juga akan mempertimbangkan apabila sekarang dilakukan seksio sesaria, maka kehamilan berikutnya sudah masuk ke dalam kelompok risiko tinggi kehamilan. Nah, tugas kami selalu akan menjelaskan semua ini pada ayah dan bunda. Jadi kalau ayah dan bunda itu periksa ke dokter kebidanan, maka tanyakan segala sesuatunya, ya, sehubungan dengan kehamilan tersebut, apapun juga. Entah rencana persalinan, apakah dalam tubuhnya ada resiko kemungkinan terjadinya prematur, apakah ada kemungkinan bayi ini bisa kena bulan, ataukah ada masalah terhadap air ketuban, plasenta, tolong ditanyakan pada dokter pemeriksa atau ke bidan ya. Seorang perempuan hamil juga bisa melakukan pemeriksaan di bidan, di dokter atau dokter kebidanan. Saya rasa itu, Dokter Nadia, mungkin kita bisa berikan diskusi atau mungkin ada sedikit tambahan dari host tentang kejadian-kejadian prematur yang pernah dialami. Kami kembalikan pada pembawa acara. Baik, terima kasih sekali dokter atas pemaparan singkatnya tentang prematur. Memang prematur ini menjadi masalah tersendiri ya dokter, bila bagi petugas kesehatannya, dokter penolong, bagi orang tuanya juga. Mungkin ada beberapa pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar, nanti akan kami bacakan dan akan dijawab langsung oleh dokter Besari. Baik dokter, ini kita sudah ada beberapa pertanyaan dokter dari pendengar IG Live kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dokter, izin bertanya, disampaikan tadi bahwa keputihan dapat menyebabkan terjadinya infeksi pada ibu hamil. Keputihan yang seperti apa dan apakah ada keputihan yang spesifik yang dapat kita bedakan gitu dokter untuk yang beresiko terhadap ketuban pecah dini dokter? Silakan dokter. Baik, ini yang tanya ayah atau bundanya? Ini kebetulan ayah dokter. Oh bagus ya. Jadi pemerhati sekali. Saya apresiasi sebagai seorang ayah juga harus memperhatikan bundanya yang mungkin sedang hamil. Jadi sering kalau saya itu mendapatkan klien, pasien itu yang tanya itu yang hamil aja ya, atau wanita hamilnya. Padahal didampingi oleh suaminya yang malah main gadget atau mungkin bisnisnya apa. Iya, tapi tentang kehamilan, ya saya kan nanti aja dok, saya yang pembayarannya saja. Ya, tapi kita seorang ayah juga harus memperhatikan juga. Nah, tentang keputihan ya, sebenarnya pada seorang perempuan hamil itu terjadi keputihan itu wajar. Salah satu proteksi atau keamanan dari leher rahim adalah perubahan dari sel-sel yang ada di leher rahim. Karena adanya suatu kehamilan, maka dia akan mengeluarkan cairan. Dan ini sebenarnya adalah Tuhan sudah kasih Tuhan sudah kasih sesuatu yang sempurna. Tapi kadangkala lingkungan di bawah, di vagina, itu kan banyak kumannya ya. Kadang-kadang keasamannya juga berubah karena kehamilan. Sehingga bukan hanya kuman yang baik saja yang tumbuh, tapi kuman yang tidak baik ikut tumbuh. Nah, kadang-kadang karena ya sekarang banyak perempuan yang
mempunyai karir yang cukup bagus, pekerjaan di kantor juga banyak, akibatnya pada saat itu daya tahan tubuh akan turun. Nah, pada saat turun ini, kuman akan bertambah banyak. Nah, makin daya tahan tubuh yang kurang bagus pada seorang perempuan hamil itu makin turun, kumannya bertambah banyak. Akibatnya pertahanan tubuhnya bobol. Terjadilah keputihan yang mungkin gatal, yang mungkin berubah warna, atau mungkin berbau amis. Nah, ini ayah, ya terutama bunda dulu ya. Bunda harus mengetahui bahwa pertahanan tubuh saya sudah bobol. Nah, ayahnya ini sekarang, ya bukan ayahnya terus endus-endus gitu, tidak ya. Tapi ayahnya dia, ayo bunda kita periksa ke dokter kebidanan, sebaiknya kita periksakan lebih awal saja ya, jangan menunggu. Nah, ini tugas ayah tadi. Nah, kalau sudah bobol ini, maka kumannya mulai masuk ke dalam leher rahim. Dan ternyata selaput ketuban, air ketuban adalah dunia yang paling banyak proteinnya. Ayah bunda tahu bahwa protein itu adalah makanannya sel. Dan kuman mempunyai sel. Sehingga kuman butuh protein, kuman butuh makan. Ya akan cari ke sana proteinnya untuk memperbanyak diri, akibatnya susunan tadi ya, susunan bata yang tadinya rapat untuk selaput ketuban menjadi regang. Terjadi kelemahan dari selaput ketuban dan akhirnya pecah. Keluarlah air ketuban, makin banyak bisa terjadi infeksi. Jadi ayah dan bunda jangan lupakan kalau terjadi suatu keputihan itu sebenarnya sudah warning. Jangan-jangan di lingkungan sana, di vagina ada sesuatu yang tidak baik. Mudah-mudahan ayah bisa jelas dengan penjelasan saya, mudah-mudahan bisa terima juga bunda. Baik dokter, jadi lebih baik memeriksakan diri sedini mungkin deh dokter, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke. Baik dokter, ini sudah banyak pertanyaan lagi dokter. Pertanyaan, selamat pagi dokter, izin bertanya, apabila tensi saat hamil sering mencapai tinggi gitu dokter, 140/80 atau per 90, namun saat diperiksa itu urinnya proteinnya negatif, apakah perlu mengkonsumsi obat tensi dokter? Nah, ini kaitannya mungkin tadi dokter sampaikan bahwa tensi tinggi juga dapat menyebabkan kelahiran prematur. Silakan dokter. Iya, terima kasih ayah. Ayah lagi ya yang menanyakan. Ini bunda dokter. Oh bunda. Oke. Terima kasih bunda pertanyaannya. Saya rasa bagus sekali. Ini yang kita sebut dengan hipertensi yang ditimbulkan karena kehamilan. Jadi selama sebelum suatu terjadi belum hamil, tensi selalu normal. Dengan adanya kehamilan, ternyata bisa meningkatkan tekanan darah. Ya. Dulu, protein yang keluar di dalam urin merupakan syarat kita sebut dengan preeklamsia. Namun dengan era yang sekarang, di periode mungkin sekitar 3-4 tahun terakhir, persyaratan ini mulai kita tinggalkan dan ada satu persyaratan lagi, di mana begitu ada peningkatan tekanan darah di atas 160, kita sudah sebut dengan suatu preeklamsia. Dan ini musuhnya dokter kebidanan, karena salah satu tindakan atau untuk mengatasi dari preeklamsia adalah melahirkan bayi tersebut. Nah, dan kita tidak tahu kapan itu sebaiknya harus dilahirkan. Ya, karena teman kami dokter anak inginnya selalu di atas 34 minggu. Tapi kalau kejadiannya adalah kurang dari 34 minggu, mau nggak mau ini tantangan dan problem prematurnya akan tinggi sekali. Nah, salah satu cara atau tata laksana untuk mengatasi hipertensi tersebut memang ada obat antihipertensi. Tetapi obat antihipertensinya juga tidak boleh sembarangan, karena kita tahu banyak sekali ya ayah bunda tahu bahwa di apotek itu ada sekian banyak obat antihipertensi. Nah, yang kita gunakan hanya beberapa dan ada juga obat antihipertensi yang sampai saat ini tidak masuk di Indonesia. Padahal di tempat-tempat lain di luar negeri itu sudah cukup banyak dipakai. Nah,
Obat antihipertensi bisa dikonsumsi, namun penurunan tekanan darahnya tidak boleh drastis. Ingat, yang kita obati adalah ibunya, tapi dampaknya bisa pada janinnya. Dampak itu apa? Penurunan tekanan darah yang sangat tajam, menyebabkan oksigen yang sampai ke bayi juga berkurang. Ibunya tekanan darahnya turun, oksigen pada bayi turun. Nah, ini bahaya. Bayinya mulai tidak banyak bergerak, bayinya diem aja, detak jantung bayinya menjadi lambat. Ternyata bayinya sudah nggak ada di dalam kandungan. Itu bisa terjadi. Jadi sekali lagi, hati-hati dalam pemberian antihipertensi, tidak boleh dikonsumsi sendiri, harus kita konsultasikan dan kita harus memantau tekanan darah. Demikian, Bunda. Baik, terima kasih dokter, sudah jelas ya jawabannya. Ini ada pertanyaan kembali dokter. Tadi disebutkan salah satu faktor resikonya adalah kehamilan pada usia yang terlalu muda dan terlalu tua dokter. Itu ada batasan usia nggak sih dok? Terlalu mudanya berapa tahun atau terlalu tuanya berapa tahun untuk beresiko melahirkan prematur? Silakan dokter. Iya. Jadi kehamilan itu sebaiknya dijalani pada saat kesehatan reproduksinya paling bagus, yaitu di usia kehamilan 20 sampai 35 tahun. Jarak yang cukup panjang ini kita manfaatkan untuk suatu proses kehamilan. Di bawah 20 minggu, maka organ-organ kandungan itu belum cukup matang, belum cukup struggle untuk suatu kehamilan. Sehingga sering terjadi karena adanya suatu kehamilan di usia ibu yang terlalu muda, ada yang usia 16 tahun, 15 tahun itu juga hamil, itu juga beresiko sering kali rahim itu tidak bisa membuat menampung atau menahan beban janin, akibatnya terjadi proses persalinan. Kemudian di usia tua di atas 35 tahun kita sebut dengan kehamilan di usia tua. Kenapa? Karena mulai munculnya penyakit-penyakit degeneratif. Salah satunya akan memberikan dampak dari struktur dari dinding rahim, di mana sel-sel itu lebih cepat untuk umurnya lebih cepat. Ya. Jadi yang harusnya misalnya 2 minggu, maka umur sel dari dinding rahim itu menjadi 10 hari misalnya. Nah, kalau ini terlalu banyak, maka dia tidak bisa memberikan fungsi yang baik pada kehamilan tersebut. Terjadilah prematur juga. Jadi usia muda dan usia tua, itu dua-duanya mempunyai problem yang sama. Demikian, Ayah Bunda. Oke. Baik dokter, ini sudah banyak lagi pertanyaan dokter. Pertanyaan selanjutnya adalah, tadi disebutkan bahwa untuk mencegah kelahiran prematur, salah satunya dokter Opjin akan melakukan namanya pematangan paru ya dokter. Pematangan paru itu apakah dengan menggunakan kortikosteroid tadi dokter sampaikan? Apakah bagaimana cara pemberiannya dokter? Maksudnya apakah dengan kortikosteroid yang diminum juga dapat menyebabkan atau menjadikan obat pematangan paru bagi ibu hamil dokter? Silakan dokter. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya juga bagus ya. Pertama kita mempersiapkan, ya kita mempersiapkan ibu dan mempersiapkan bayinya. Salah satunya dengan pematangan paru. Kita tidak bisa, kadang-kadang kita tidak bisa mencegah kalau ada proses persalinan, maka tidak ada apapun juga yang bisa menghentikan kecuali bayinya lahir. Tetapi karena kita tahu seperti itu, maka kita harus mempersiapkan bayi yang dilahirkan ini dengan cara pemberian pematangan paru. Dan itu diberikan dengan cara suntikan. Suntikan di lengan dan tidak melalui diminum, tapi hanya di lengan. Dan itu ada waktu-waktu tertentu. Jadi kita mempunyai kesempatan pada usia kehamilan 26 sampai 34-35 minggu. Di bawah 26 bahannya belum ada. Jadi kita berikan suntikan, nggak ada yang dibuat untuk mematangkan paru. Tapi di atas harapannya sudah terbentuk
bahan tersebut. Baik, oke. Terima kasih dokter. Eh, Pertanyaan selanjutnya dokter, apakah benar dokter infeksi tokso pada ibu, torch ya dokter, tokso rubella pada ibu hamil itu dapat menyebabkan kelahiran prematur dokter? Silakan dokter Besari. Iya, toksoplasma ya. Iya dokter. Iya, ini yang sering juga ditanyakan, dok, kalau pelihara kucing bagaimana dok? Iya dok. Ya, memang gini, betul, yang pertanyaan ini betul, bahwa toksoplasma memang bisa menyebabkan kelahiran prematur. Dan umumnya toksoplasma itu berdampak juga pada bayi yang dilahirkan. Jadi bukan hanya kehamilannya saja, tetapi bayi yang dilahirkan juga akan berdampak, terutama pada otak dan juga pada mata. Ya, bisa saja terjadi suatu katarak yang disebabkan karena toksoplasma. Dan selain menginfeksi dari bayinya, toksoplasma juga bisa menyebabkan infeksi pada selaput ketuban tadi. Akibatnya, selaput ketuban yang tadinya utuh, yang susunannya baik tadi, jadi regang, terjadi kelahiran prematur. Ya. Jadi betul bahwa toksoplasma bisa menyebabkan hal ini semua. Sering juga toksoplasma karena adanya suatu problem toksoplasmosis, ya, maka jumlah air ketubannya menjadi sedikit. Padahal air ketuban ini penting untuk janin. Nah, kalau misalnya air ketubannya sedikit, maka lingkungan yang paling aman sudah tidak di dalam rahim lagi, tetapi harus di luar rahim. Nah, kalau misalnya usia kehamilannya 31 minggu, 32 minggu, prematur lagi. Ya. Karena kalau misalnya air ketuban yang sedikit, kemudian kita teruskan kehamilannya, maka dampaknya kurang baik terhadap bayi. Ya. Bisa saja bayi lahirnya seperti kompresi, tertekan, ya, atau juga bayi tidak mendapatkan oksigen. Akibatnya bisa terjadi kematian janin di dalam rahim. Demikian, Bunda. Oke, terima kasih dokter, sudah jelas ya. Jadi bagi ibu sebaiknya, bagi ibu hamil sebaiknya dilakukan screening ya dokter sebelum hamil, terutama bila mempunyai faktor resiko kehamilan sebelumnya atau memelihara binatang di rumah, ya dokter. Baik, pertanyaan selanjutnya dokter, apa saja sih dokter gejala atau tanda-tanda ibu yang akan melahirkan prematur dokter? Jadi ibu-ibu hamil nih bisa warning di rumah, jika ada gejala ini saya harus segera mencari pelayanan kesehatan. Silakan dokter. Ya. Yang pertama harus diketahui perempuan hamil atau bunda yang hamil adalah umur kehamilannya berapa. Ini penting sekali. Karena tidak jarang perempuan hamil itu kalau ditanya ini berapa minggu Bu, itu masih lihat-lihat dinding tembok. Ya, harus lihat berapa ya dok ya. Kayaknya, masih pakai kata-kata kayaknya. Jadi kadang-kadang mereka tidak tahu ini berapa minggu. Ini katanya orang kayaknya sudah sekitar 8 bulan dok, 32 minggu. Ternyata kalau pas kita periksa secara sonografi masih 30 minggu. Nah, yang penting perempuan hamil harus tahu berapa umur kehamilan pada saat itu. Ya. Seorang dokter kebidanan, bidan ataupun perawat dokter umum juga akan memberikan buku kartu kesehatan ibu dan anak yang nantinya selama kehamilan akan dipakai, dan juga pada saat bayi ini lahir teman-teman dokter anak akan menggunakan kartu ibu dan anak ini, karena teman-teman dokter anak juga akan menanyakan riwayat kehamilan pada riwayat kehamilannya ini. Ya, misalnya pada saat kehamilan 28 minggu terjadi batuk pilek misalnya, atau terjadi demam, atau terkena COVID misalnya saat ini. Nah, itu dokter anak juga memerlukan. Jadi buku yang warnanya pink, yang warna jambon itu penting digunakan. Sering buku itu hanya diberikan ke dokter kebidanan sampai rumah ditutup. Ya. Jadi bukunya itu masih mulus kalau sampai genap bulan itu. Ya. Dan ini sebaiknya, karena di dalam buku itu banyak sekali informasinya. Jadi sekali lagi, umur kehamilannya
harus diketahui. Salah satu untuk mengetahuinya, kita membaca catatan yang ada di kehamilan tersebut. Nah, kalau misalnya 34 minggu seorang perempuan hamil itu ada kontraksi, ya, ada kontraksi itu seperti mules-mules tapi dinding perutnya kayak tembok keras, ya. Kemudian dia datang setiap 5 menit sekali, dan setiap kontraksi itu nyerinya sekitar 35 detik, ini kemungkinan terjadi satu proses persalinan. Nah, tapi kadang-kadang kalau dibuat istirahat dia hilang, itu kita sebut dengan kontraksi palsu, atau istilah medisnya Braxton Hicks contraction. Nah, tetapi kalau dia continue, yang tadinya 5 menit sekali, kemudian bertambah menjadi 3 menit sekali, menjadi 2 menit sekali. Nah, kalau sudah 5 menit sekali teratur, segera ke rumah sakit. Lihat, kalau umur kehamilannya masih di bawah 36 minggu, langsung ke rumah sakit yang lebih tinggi tingkatannya. Nah, tidak bisa ke bidan, ya, karena bayi akan dilahirkan dengan tim yang terbaik, dan itu tidak berada di bidan. Ya. Jadi harus di rumah sakit yang mempunyai pendukung untuk bayi-bayi yang lahir kemungkinan prematur. Baik, jadi deteksi dini ya dokter. Jadi bila ada tanda-tanda di rumah Bunda rasakan seperti yang tadi Dokter Besari sampaikan, segera mencari fasilitas kesehatan terdekat untuk screening apakah ini benar tanda-tanda persalinan atau tidak. Baik, pertanyaan selanjutnya dokter, apakah setiap ibu hamil itu perlu mengkonsumsi penguat kandungan dokter untuk mencegah terjadinya kelahiran prematur dokter? Oh iya, iya sebaiknya tidak malahan ya. Ini kadang-kadang juga sering ya, karena gini, sekarang itu kan eranya Instagram, medsos, Facebook dan lain-lain ya. Si A ngomong, oh saya dapat penguat kandungan. Si B mendapatkan, saya penguat kandungannya dikasih 2. Nah, tapi si C nggak dikasih apa-apa. Nah, akhirnya si C konsumsi itu, kita beli obat. Nah, ini sebaiknya tidak. Nah, tidak selalu seorang perempuan hamil itu diberikan penguat kandungan. Kalau semuanya lingkungannya sudah baik, tidak ada gejala apa-apa, kita sebaik dokter kebidanan tidak memberikan penguat kandungan apapun juga, dan umur kehamilan berapapun juga. Jadi kita hanya menyarankan nutrisinya, makanannya harus baik, itu yang harus ditingkatkan. Saya rasa itu. Baik dokter, ini ada pertanyaan kembali dokter dari peserta IG Live. Apabila ada riwayat kelahiran prematur sebelumnya, apakah lebih beresiko untuk terjadinya kelahiran prematur, dokter? Dan berapa besar sih dok kemungkinannya dokter untuk terjadi kembali kelahiran prematur pada kehamilan selanjutnya, dokter? Silakan dokter. Ya, secara epidemiologi, ya, secara populasi, seorang perempuan hamil yang ternyata melahirkan prematur itu mempunyai kejadian kelahiran prematur berikutnya lebih besar, jadi bisa bertambah. Namun secara medis, terus terang ini masih suatu pertanyaan, kenapa sih bisa seperti itu? Nah, beberapa pakar, peneliti, kemudian dokter-dokter khususnya fetomaternal akan mengatakan bahwa apabila terjadi suatu kehamilan, itu kan berarti lingkungannya sama, ya, rahimnya juga sama, hanya yang di dalamnya yang berbeda. Nah, kemungkinan besar rahim ini yang akan kemungkinan ada masalah. Salah satunya adalah mungkin bentuk rahim. Bentuk rahim yang mungkin seperti buah alpukat, gitu ya. Namun ternyata setelah kita lihat secara anatomi ternyata bentuknya seperti hati. Nah, itu juga bisa menyebabkan kelahiran prematur. Akibatnya kalau seperti itu kan tidak bisa kita koreksi itu yang bentuknya hati menjadi alpukat. Ya. Sehingga karena tidak bisa dikoreksi, terjadi satu kehamilan yang pertama prematur, tidak bisa dikoreksi, ya maka kehamilan berikutnya adalah terjadi prematur juga. Itu salah satu yang teori yang mengatakan bahwa apabila kelahiran pertamanya prematur, maka kemungkinan kecenderungan kehamilan berikutnya juga prematur.
Nah, demikian, Bunda. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya pertanyaan dari pendengar IGL kita dokter mengenai usia kehamilan tadi dokter. Apakah perhitungannya hanya sesuai dengan hari terakhir menstruasi, hari pertama haid terakhirnya atau ada perhitungan lain dokter? Kadang ini pemeriksaan 6 minggu belum terlihat kantong kehamilannya dokter. Itu bagaimana dokter? Silakan, Ya, Dr. Sari. sebelum saya jawab, saya mesti menanyakan pada hostnya terlebih dahulu. Kalau host ini hari pertama menstruasinya kapan? Eh, Nah, ya ini dia. Jadi banyak perempuan hamil yang kadang-kadang tidak tahu hari pertama menstruasinya. Nah ini penting. Jadi suatu saat kalau ayah dan bunda punya anak perempuan, ajarkan kalendernya itu dikasih tanda kapan hari pertama menstruasinya. Karena ternyata ayah bunda bahwa umur kehamilan yang paling pas itu ada dari hari pertama haid terakhir. Jadi kadang-kadang kita lupa, ya kita sendiri lupa, atau pola haidnya tidak teratur. Maka yang kita sebut misalnya 32 minggu, oh ternyata masih 28 minggu. Yang kalau 38 minggu, ternyata masih 36 minggu sudah kita lahirkan, ternyata masih prematur. Nah, ini yang kita mesti hati-hati. Jadi ayah bunda harus memperhatikan, terutama bunda, adalah apakah pola haidnya itu teratur dan kapan hari pertama menstruasinya. Kalau memang itu tidak teratur, ataupun lupa, atau siklus tidak pernah menstruasi karena sesuatu halnya, karena misal obat-obatan, ya, maka ada cara lain untuk mengetahui umur kehamilan, dan itu tindakannya secara non-invasif sebenarnya. Ada yang hanya menggunakan USG saja, kita mengukur beberapa parameter, atau juga bisa dengan cara yang ronsen. Ada juga yang dilakukan pengambilan cairan air ketuban. Ya. Tapi dua hal ini tentu saja invasif. Mengambil air ketuban itu juga merusak jaringan, dan ronsen itu juga karena ada bayinya, kita juga menghindari. Maka yang paling tidak merugikan adalah USG, ultrasonografi. Ultrasonografi bilang, oh ternyata ini sesuai dengan umur kehamilan 32 minggu. Tanya, ibu sekitar 8 bulan ya ini, ternyata cocok. Ternyata betul ibu ini ternyata umur kehamilannya adalah 8 bulan atau 32 minggu. Sebaiknya bunda juga harus tahu bukan hanya bulannya tetapi minggunya. Jadi kalau ada pertanyaan berapa sih saat ini, jalan berapa bulan? Jawabnya adalah 28 minggu, 29 minggu, jangan 7 bulan, dan 8 bulan, 6 bulan, ya sebaiknya justru minggunya. Karena organ-organ janin itu bertahap pematangannya sesuai dengan minggunya, bukan bulannya. Demikian, Bunda. Baik, terima kasih dokter. Ini seru sekali dokter, banyak pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya dokter, apakah jarak kehamilan juga mempengaruhi kelahiran prematur dokter? Dan berapa sih jarak idealnya untuk antar kehamilan dokter? Silakan dokter. Iya. Jadi jarak kehamilan satu dan kehamilan berikutnya itu yang paling ideal adalah 2 tahun. Ya. Tetapi kalau misalnya sesar, ya misalnya kelahiran sebelumnya sesar, makin jauh makin baik, ya. Karena ada resiko terjadinya suatu sobekan di jalan lahir pada saat kehamilan berikutnya. Nah, jarak kehamilan yang terlalu dekat itu mempunyai resiko untuk kelahiran prematur karena struktur dari dinding rahim yang tadinya sudah teregang, ya, karena adanya kehamilan, kemudian dia mengecil kembali setelah masa nifas dan kemudian menstruasi biasa, tetapi karena belum cukup panjang, belum kuat kembali, sudah terjadi regangan karena kehamilan lagi, maka dia seperti dalam tanda petik ada suatu mekanisme menolak.
Akibatnya terjadilah kontraksi pada umur kehamilan tertentu. Misalnya 32, 38, 32 sampai 34 minggu sudah mulai terjadi kontraksi terlebih dahulu. Sehingga bisa resiko terjadinya prematur lebih meningkat. Nah, memang jarak antar satu kehamilan dan kehamilan berikutnya perlu dipertimbangkan, perlu direncanakan, dan perlu adanya kontrasepsi. Baik, terima kasih dokter, sudah jelas ya. Ini ada pertanyaan kembali dokter. Apakah ada kemungkinan pemeriksaan dari seorang dokter obsgin untuk bisa menilai atau memprediksi suatu kehamilan itu akan menjadi kelahiran prematur, dokter? Silakan dokter. Iya, ini tugas kita, tugas seorang dokter obstetrik ginekologi untuk memprediksi memang. Yang kita lakukan sehari-hari pada saat seorang perempuan melakukan pemeriksaan kehamilan adalah salah satunya memberikan prognosis atau kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Dan itu bisa kita dapatkan dengan cara tanya jawab, ya, tanya jawab terhadap perempuan hamil ataupun lingkungan, misalnya dari suaminya. Tadi kita sebut dengan ada yang perokok, ya, perokok itu juga perokok pasif pun bisa menyebabkan kejadian prematur. Jadi kita sudah memikirkan ini, oh ini bisa terjadi kelahiran prematur karena perokok pasif. Kemudian selain tanya jawab, kita juga melakukan pemeriksaan fisiknya. Kita melihat misalnya kok ternyata ibunya ini pucat, kok ternyata perutnya cepat membesar, atau mungkin kok sering keputihan, ya sudah ada data lagi. Kemudian kita melakukan pemeriksaan tambahan, misalnya kita lakukan USG, kita lakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, kumpulan dari data-data tanya jawab, kita melakukan pemeriksaan ini yang bisa memprediksi kira-kira kehamilan ini akan berakhir dengan prematur atau tidak. Tadi di awal penjelasan, kami menyampaikan bahwa prematur itu memang banyak, tetapi dari sekian populasi ibu hamil itu jumlahnya adalah sekian persen, ya. Jadi tidak semua, tidak lebih dari 40%. Tapi kalau kita mendapatkan suatu keadaan prematur, tentu saja kita juga ya tidak senang, ya, tidak segan untuk ke sana. Ya. Dalam suatu hal yang normal, ya, kurva yang normal itu pasti ada sedikit yang memang ada suatu populasi yang tidak baik. Baik, terima kasih dokter. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, nggak dokter? Tadi selain pemberian kortikosteroid untuk pematangan paru pada janin, dokter, apakah ada terapi atau makanan atau suplemen lain untuk meningkatkan berat badan janin yang ada ancaman untuk terlahir prematur, dokter? Silakan dokter. Ya, jadi kalau seorang dokter kebidanan sudah mengetahui bahwa kok ini kemungkinannya bisa lahir prematur, maka salah satunya mempush perempuan hamil tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang lebih dibanding biasanya. Salah satu yang kami pribadi sering memberikan atau menyarankan adalah alpukat. Alpukat itu kadar lemaknya tinggi, proteinnya juga tinggi. Dua hal ini yang dipentingkan. Yang kedua adalah semua produk protein, misalnya susu, keju, daging, ya, daging warna merah itu juga dikonsumsi, termasuk es krim. Ya, es krim yang susu, bukan es krim, tapi es krim. Ya, yang memang benar-benar ada susu, produk susunya, ya. Itu bukan es butter itu yang banyak santan, itu tidak. Nah, kemudian makan makanan yang banyak lemaknya, karena lemak ini akan dimetabolisme oleh tubuh ibu untuk bisa dimasukkan ke dalam plasenta, ari-ari, untuk kemudian diteruskan pada bayinya. Jadi itu makanan-makanan yang kita anjurkan untuk meningkatkan taksiran berat janinnya, alpukat, kemudian susu, protein, dan es krim, rasa itu. Baik, jadi enak ya dokter ya. Jadi kalau misalnya ibu hamil misalnya berat badan bayinya masih kurang,
silakan dicoba untuk konsumsi makanan-makanan yang tersebut ya dokter. Iya, yang enak-enak tadi. Yang enak tadi. Baik dokter. Oke, pertanyaan selanjutnya dokter, apakah setiap kelahiran kembar itu akan terlahir prematur dokter? Apakah semua kelahiran kembar akan terlahir prematur, dan bila iya, apa saja langkah atau pencegahan yang dapat dilakukan oleh ibu hamil tersebut dokter? Silakan dokter. Ya, tidak selalu kembar itu akan berakhir dengan prematur. Banyak juga yang kembar bisa sampai 38 minggu dan tidak harus sesar. Melahirkan dari bawah pun masih memungkinkan. Jadi tidak selalu. Namun fenomena kembar itu menyebabkan rahim itu meregang terlalu besar. Yang harusnya 28 minggu, dia sudah seukuran 32 minggu. Akibatnya rahim protes itu, saya sudah nggak bisa nahan beban sebaik ini. Belum air ketubanya, belum plasentanya juga makin berat. Akibatnya mulai dia adanya kontraksi. Terjadilah suatu kelahiran prematur. Jadi sekali lagi tidak selalu berakhir kembar. Cuma resikonya lebih besar. Jadi kadang-kadang kalau seorang perempuan itu datang, dok, ternyata kehamilan saya kembar ini dok. Mungkin kliennya senang, cuma dokternya mesti, aduh ini nanti jangan-jangan lahirnya prematur lagi. Nah, kita tahu tadi ya bahwa prematur itu macam-macam problemnya. Ya Bu, kembar selamat ya, saya ikut senang, tapi kita mesti hati-hati. Mudah-mudahan lahirnya bisa 37-38 minggu. Begitu. Baik dokter, jadi tidak selalu kehamilan kembar akan terlahir prematur ya dokter? Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya dokter, apakah perdarahan pada awal hamil atau keluar flek-flek darah pada awal hamil dapat menjadi faktor resiko terjadinya kelahiran prematur dokter? Silakan dokter. Betul sekali. Ini tadi kita belum menyinggung ya tentang perdarahan. Perdarahan ini momok bagi dokter obstin karena kita tahu paling besar disebabkan karena faktor ari-ari. Nah, plasenta atau ari-ari adalah bagian yang paling penting selama kehamilan. Kalau dia tempatnya tidak betul, atau kalau dia melekatnya tidak pas, atau kalau fungsinya tidak baik, maka bisa terjadi problem. Salah satunya adalah menempelnya plasenta atau ari-ari itu tidak erat terhadap dinding dari rahim. Akibatnya terjadi flek selama kehamilan, dan ternyata misalnya ari-ari itu berada di bagian atau di segmen bawah dari rahim. Nah, segmen bawah dari rahim ini yang nantinya akan bisa menyebabkan pembukaan 2, 3, 4, sampai 10 tersebut. Nah, kalau misalnya plasenta itu ari-arinya melekatnya ada di segmen bawah rahim, pada saat pembukaan 2 sudah berdarah. Nah, ini yang bahaya, sehingga tidak tercapai umur kehamilan 37-38 minggu. Karena 36 minggu sudah mulai terjadi kontraksi, dan setiap kali kontraksi akan terjadi flek, terjadi perdarahan. Nah, ini kita harus antisipasi. Jadi dokter, terutama kami dokter kebidanan, akan lebih fokus pada saat memeriksa, jangan-jangan ini ada problem di plasenta. Dan kalau memang terbukti ada plasenta ari-ari yang menutupi dari jalan lahir, kita sudah menelpon sejawat kita ini, nanti pada tanggal sekian, usia kehamilannya masih 34 minggu, saya harus melahirkan bayi ini. Dokter anak siap ya, karena ini jangan pergi kemana-mana, walaupun itu lebaran, walaupun itu akhir pekan ya, karena saya punya problem di sini, ada bayinya harus lahir dalam keadaan prematur. Baik. Baik dokter, ini sepertinya ada pertanyaan dari teman sejawat dokter juga dokter. Saya izin bacakan ya dokter. Dok, apakah dokter Obgyn rutin memberikan MGSO4 pada kasus-kasus fetal distress untuk mencegah terjadinya asfiksia berat pada bayi dokter? Ya, terima kasih pertanyaannya. Sejauh ini bukan hal yang rutin kita memberikan magnesium sulfat, obat-obat magnesium sulfat untuk mencegah asfiksia berat.
saat ini masih dalam bentuk penelitian di beberapa tempat, termasuk di Indonesia, termasuk di Jawa, karena magnesium sulfat pun juga akan bereaksi terhadap ras, tergantung juga rasnya juga. Nah, jadi belum sebagai suatu prosedur rutin untuk pencegahan asfiksia berat. Di beberapa literatur memang sudah dikatakan membantu ke arah sana, tapi belum sebagai suatu protokol di dunia kebidanan. Demikian. Oke, dokter. Ini pertanyaan dari teman sejawat pediatri, dokter. Baik, terima kasih, dokter. Pertanyaan selanjutnya ya, dokter. Apakah setiap bayi yang lahir prematur itu dapat dirawat bersama ibunya, dokter? Apakah harus masuk inkubator, dokter? Setiap bayi lahir prematur, dokter. Oh, ya ini saya. Ya, sebenarnya bisa. Jadi kita punya inkubator yang cukup bagus, yaitu tubuh dari ibu itu sendiri. Ya, di beberapa daerah atau beberapa tempat yang tidak ada kesulitan inkubator, maka bayi itu bisa menempel pada tubuh ibu yang kita sebut dengan kangguru method. Jadi itu juga terbukti baik bahwa bisa ada perawatan menempelkan skin to skin contact terhadap ibu. Namun apabila ada penanganan yang lebih kompleks, tentu saja keadaan tersebut tidak bisa dilakukan sehingga perlu inkubator. Di tempat kerja kami, di Rumah Sakit Karyadi, di Rumah Sakit Nasional Diponegoro, kadang kita memberikan penjelasan dan mempraktekkan ini semua, dan ternyata inkubator hanya untuk tidur saja, jadi tidak perlu perawatan. Dia rooming in bisa menempelkan pada dada itu tetap bisa dilakukan. Jadi tidak selalu. Namun umumnya seringnya menggunakan inkubator. Oleh karenanya secara pribadi pun saya juga terhadap sejawat anak, kalau saya mempunyai bayi yang saya lahirkan prematur, saya tetap mengunjungi ke ruangan resiko tinggi pada bayi untuk melihat keadaan bayinya. Dan kadang-kadang kami juga memberikan edukasi, memberikan pengertian pada bundanya. Demikian, dokter. Ya, baik, dokter. Ini ada pertanyaan lagi, dokter. Apakah ada makanan atau suplemen untuk ibu hamil untuk mencegah kelahiran prematur, dokter? Jawabnya singkat, tidak ada. Tidak ada, ya, dokter. Tidak ada. Iya, dokter. Baik, jadi deteksi dini ya, dokter, tanda-tanda yang sudah dokter jelaskan tersebut, adakah infeksi pada ibu hamil, mungkin bisa langsung diperiksakan ke dokter obstetri ginekologi ibu-ibu ya. Baik, ini sepertinya sudah tidak ada pertanyaan kembali, dokter. Dan tidak terasa hampir 1 jam, dokter, kita telah berdiskusi dengan para ayah bunda dan pendengar IG Live pada hari ini. Banyak sekali ilmu dan informasi yang kita dapatkan dari diskusi kita pada hari ini, dokter. Sebelum kita tutup, mungkin ada pesan-pesan untuk seluruh ayah bunda dan pendengar IG Live kita hari ini, dokter. Silakan, dokter Besari. Nah, terima kasih. Ya, berkaitan dengan topik pada pagi hari ini tentang prematur, maka yang perlu ayah bunda lakukan adalah melakukan pemeriksaan kehamilan tersebut secara teratur sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh seorang dokter kebidanan dan kandungan. Upayakan kalau melakukan pemeriksaan kehamilan didampingi oleh suami. Dan jangan lupa buku PINK itu sering-sering dibaca agar ayah dan bunda dapat mendapatkan informasi, karena banyak sekali informasi dalam buku tersebut. Dan yang perlu digarisbawahi juga adalah prematur merupakan sesuatu yang merupakan problem dari seorang dokter anak dan juga dokter kebidanan, karena dampaknya cukup besar, sehingga ayah bunda harus selalu memikirkan bahwa kelahiran prematur itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Dan untuk mengetahuinya, screening itu perlu dilakukan oleh seorang dokter kebidanan. Lakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur.
Saya rasa itu yang pesan saya, Dokter Nadia di sini. Baik, terima kasih banyak Dokter Besari atas sharing ilmunya pada IG Live kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk para ayah bunda dan para pendengar IG Live yang telah berpartisipasi dalam IG Live kita pada minggu kali ini. Semoga diskusi kita kali ini dapat membawa manfaat bagi tumbuh kembang anak-anak kita kelak. Minggu depan kita akan hadir dengan topik dan narasumber yang tidak kalah menarik. Jadi jangan lupa terus saksikan dan mengikuti series Weekend Lecture dan follow Instagram Kesehatan Anak FK Undip. Sampai bertemu lagi pada Weekend Lecture minggu depan. Terima kasih dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih. Terima kasih dok. Selamat pagi. Selamat pagi.